Shalom, kembali lagi di podcast PPH Anugerah. Sebelum kita memulai podcast kita, ada baiknya kita ibadah dulu. Pertama-tama kita angkat pujian Bapak Engkau baik. Satu dan dua. Bapak Engkau baik. Bapak Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku serahkan doa kepada Febiola. Mari kita berdoa. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepadamu karena Kau sudah memberikan kami kebaikan pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya kami ingin memulai pelajaran kami, kiranya Engkau memberikan kami kepintaran di dalam pintar kami supaya kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan guru-guru. Begitu juga Tuhan, orang tua kami tinggalkan di rumah, kiranya Engkau memberkati mereka rezeki supaya bisa menafkahi anak-anaknya. Begitu juga Tuhan Yesus, berikanlah kesabaran pada mentor-mentor kami supaya bisa mengajar kami dengan sabar dan terima kasih. Begitu juga Tuhan Yesus, terimalah doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya amin. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari saya, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mariel Panata Sitanggang. Perkenalkan, nama saya Mika Gracia Barita. Perkenalkan, nama saya Febiola Stinjak. Perkenalkan, nama saya Nisa Senembara. Tema kita pada hari ini tentang takut akan Tuhan. Nah, pertanyaan pertama, apa sih arti takut akan Tuhan bagi Febiola? Takut akan Tuhan itu adalah menaati perintahnya dan juga tidak melanggar perintahnya. Apa aja contohnya? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta kepada sesama teman, dan juga tidak melawan orang yang lebih dewasa daripada kita. Kalau Mika? Kalau kita taat, Tuhan akan senang kepada kita. Contohnya bagaimana? Kita taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Kamu pernahkah tidak menaati nasihat orang tua? Pernah. Kalau bagi Kak Nesya? Menurutku sih ya, jadi lebih dekat dengan Tuhan, kayak rajin ibadah, rajin berdoa gitu. Dengar-dengaran kalau lagi khotbah. Kakak pernah tidak dengar-dengaran waktu khotbah? Enggak sih, enggak sering juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, gimana ya caranya jadi lebih bijaksana dengan Tuhan di kehidupan kita, Mika? Membaca firman Tuhan. Firman Tuhan apa yang sering kamu baca? Firman Tuhan yang saya baca itu tentang Esther. Coba ceritakan. Saya sering membaca tentang Esther yang tentang keberaniannya menghadap raja. Kalau bagi Febiola? Menciptakan damai dalam kehidupan. Bagaimana contohnya? Sering melakukan yang diperintahkan Tuhan dan juga tidak melarang dan juga tidak melanggar perintahnya. Coba ceritakan. Kalau di rumah sih saya pernah membaca satu ayat gitu, lalu saya juga pernah
Kalau saya misalnya sedang marah tapi saya sabar gitu. Kalau Kak Nesya? Menurutku sih kita bisa bijak dengan belajar dari cerita-cerita di Alkitab dan ajaran Yesus. Belajar bijak tentang Tuhan itu bagaimana, Kak? Belajar bijak tentang Tuhan. Ya kita bisa kayak bijaknya ya kayak kita kasih ujian Tuhan, terus kita berdoa sama Tuhan, kita minta diberi pertolongan biar nanti ujiannya lancar gitu kan. Oh gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita bisa gabungin pelajaran sekolah sama nilai-nilai agama nggak sih, Kak? Bisa Contohnya bagaimana? dengan cara ketika kita belajar tentang pelajaran agama dan pelajaran yang lain, kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih caranya menerapkan di kehidupan kita? Misalnya ketika di pelajaran agama, kita belajar tentang saling memaafkan, maka kita menerapkan harus saling memaafkan. Berarti guys, ketika ini dia ingin selalu memaafkan teman-temannya yang bisa berbuat salah. Kalau dengan Febiola, Kita bisa terapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah. bagaimana contoh penerapannya? Saling berbuat baik pada sesama teman, tidak cakap kotor dan juga saling menolong. Bagaimana contohnya memaafkan teman atau membantu teman? Kalau ada salah kita maafkan. Kalau Kak Nesya? Sama juga sih kayak kita bisa terapkan nilai-nilai agama di lingkungan sekolah, kayak misalnya saling mengasihi gitu kan, terus gak boleh body shaming gitu. Bagaimana cara kita mengasihi, Kak? Ya mengasihi kayak kalau ya harus ramah gitu, kayak rendah hati, gampang memaafkan, ada dendam. Berarti Kak Nesya itu orangnya harus memaafkan gitu kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Buat apa sih kita perlu tahu banyak hal tentang Tuhan? Mika? Supaya ketika kita melakukan kegiatan kita bisa berhasil. Kegiatan apa yang pernah kamu buat dan kamu bisa berhasil? Ketika saya ingin melukis sesuatu pemandangan saya, supaya saya bisa berhasil, saya berdoa kepada Tuhan. Coba ceritakan bagaimana Tuhan membantu dirimu. Ketika saya sedang tersesat berpikir untuk menggambar apa, saya berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan. Kalau dengan Febiola? Yesus adalah salah satu contoh yang sempurna, jadi kita bisa belajar dan cerita hidupnya. Contohnya bagaimana? Ketika kita ingin belajar, Yesus selalu ada di samping kita dan juga kita bisa dibawa berhasil. Coba ceritakan. Ketika ujian, soalnya sangat sangat susah gitu kan. Tapi ketika saya berpikir terus, saya baca-baca, saya tahu Tuhan di situ memberikan kepintaran kepada saya. Jadi kan itu ajaib banget ya guys. Oke, kalau buat Kak Nisha? Ketika kita mengenal Tuhan, kita mempunyai panduan hidup yang baik. Contohnya Kak? Contohnya ya Tuhan mengajarkan kita nggak boleh egois, kita nggak boleh serakah, kita harus saling mengasihi dan harus berbaik, rendah hati gitulah. Coba Kak ceritakan. Ya ceritanya kayak gini, kami kan di sekolah pernah tuh kayak bagi buku sama teman sebangku ya kan, jadi kami ganti-gantian bawanya.
gitu ya. Terus ya ini ya, Aduh, 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 aduh. gimana ya? Ya, tapi nggak boleh egois gitu kan ya, meskipun Ya itu tadi bilang ya. Kita mengajarkan kita supaya tidak egois. iya nggak boleh egois ya, misalnya kan kita harus saling berbagi lah, nggak mungkin sama dia punya semua. Ya udah gitu aja sih. Ya udah gitu. Udah kan? Oke, pertanyaan kelima. Ada beda nggak sih antara pelajaran di sekolah sama pelajaran tentang Tuhan, Mika? Ada. Contohnya bagaimana? Pelajaran agama lebih penting untuk membantu kita untuk berbuat baik. Kalau pelajaran di sekolah? Sama juga membantu kita, tapi ada bedanya pelajaran yang lain sama pelajaran agama tidak sama. Kalau di pelajaran yang lain ada tentang matematika. Oh iya guys, jadi betul yang dibilang Mika kalau di pelajaran di sekolah itu dia ada membahas tentang Tuhan, tapi dia dicampur ada matematika, ada PKN, IPA atau IPS dan lain sebagainya. Kalau kalau tentang Tuhan dia khusus untuk Tuhan, berbicara tentang Tuhan, bagaimana Tuhan disalibkan, cerita-cerita tentang Tuhan. Kalau bagi Febiola? Ada sih, em, tapi dua-duanya punya tempat penting dalam hidup kita juga. Contohnya bagaimana sih? Kalau di sekolah itu ada ada juga sih cerita tentang firman Tuhan, tapi enggak satu harian gitu, semua dicampur gitu. Ada IPS, ada IPA, matematika, PKN dan lain sebagainya. Coba ceritakan. Kalau di agama itu menceritakan kalau kita harus saling mengasihi, saling berbuat baik kepada teman sesama. Kalau di lain-lain, kalau matematika, IPS, PKN, bahasa Indonesia, SBDP dan lain sebagainya itu menceritakan soal tentang tidak seperti agama gitu. Kalau bagi Kanisha? Menurutku sih nggak ada bedanya ya, karena ya masa kita misalnya ya kan, kalau di agama kita diajarin mengasihi, jadi maksudnya ya, kalau misalnya kalau di agama kan kita diajarin saling mengasihi, nggak boleh berbohong, kita harus gini, kita harus gini gitu kan. Masa kita lakuinnya cuma di pelajaran agama doang, kan nggak, maksudnya kan nggak masuk akal. Kayak kita kita ya kita juga bisa berbuat baik ketika pelajaran lain, misalnya kan kita saling mengasihi di pelajaran lain, kita jujur nggak bohong gitu kan, kita menghargai teman kita. Masa kita nggak menghargai teman kita, misalnya waktu teman kita lagi presentasi gitu ya kan, masa kita nggak menghargai. Coba Kak ceritakan. Ceritanya kayak misalnya nih ya kan, kemarin kami pelima, jadi kami tuh ada disuruh tugas kelompok. Ini disuruh tugas kelompok kan, terus ya biar tugas kelompoknya tercapai kita harus diskusi gitu ya kan, berarti kita harus saling mendengar gitu kan, menghargai teman kita ketika memberi pendapat gitu, mengasihi ya, harus rendah hati lah gitu, kita harus baik sama teman kita gitu kan. Jadi memang benar sih yang dibilang Kak Nisha, eh, di pelajaran agama itu pasti kita juga contohnya kan di pelajaran agama kita diajarkan untuk saling menolong. Ya berarti di pelajaran sebagainya juga pasti ada kita diajari untuk menolong. Seperti itulah kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Kenapa sih? Kenapa kita harus takut akan Tuhan, Mika? Karena Tuhan adalah pencipta hidup kita.
Coba ceritakan tentang Tuhan menciptakan manusia. Seperti di Taman Eden, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Terus Dan Tuhan membuat manusia bersahabat dengan hewan dan membuat pohon yang tidak boleh mereka makan. teman-teman, ternyata Tuhan itu sangat ajaib ya gak teman-teman. Jadi Tuhan itu bisa membuat orang yang jahat bisa jadi baik. Tuhan bisa yang binatang gak bisa ngomong jadi bisa ngomong gitu. Jadi Tuhan juga bisa menghidupkan orang yang mati ataupun menyembuhkan orang yang sakit. Kalau bagi Febiola bagaimana? Tuhan Yesus itu Tuhan itu sangat mengajari pada kita untuk berbuat kasih. Contohnya bagaimana? Tuhan tidak pernah mengatakan, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita kasih, yaitu baik, harus berbuat baik kepada teman dan juga kepada orang yang lebih tua daripada kita. Berarti teman-teman, kata Febiola, Tuhan itu dia mengajarkan kepada kita harus baik kepada teman-teman sekitar, tidak boleh bermusuhan atau lain sebagainya. Kalau bagi Kanisha? Kalau kita takut akan Tuhan, dapat kita di surga gitu. Kak, bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Ya, menurut perintah Tuhan, kayak gak boleh melanggar perintah Tuhan, ya kayak kita harus bijaksana lah. Kita harus rendah hati gitu kan. Kita harus jujur, gak boleh bohong, kita harus saling menghargai, mengasihi antara sesama maupun beda agama, maupun misalnya teman kita nih kan ada yang sedikit kekurangannya gitu, seharusnya kita di situ harus kayak gak boleh ngejauhin gitu kan, kita harus ngedekatin, kita harus ngajak ngobrol gitu kan. Pokoknya nggak boleh dibully gitu kan, kita harus baik karena ini pada yang kena gitu. Kalau di sekolah kakak ada nggak sih kayak temannya yang sering dibully atau temannya yang punya kekurangan? Ada, itu ada di kelas 7 berapa aku nggak tahu, pokoknya dia ada kekurangannya gitu, jadi dia sering dibully. Jadi teman-teman, pendapat Kak Nesya kalau misalnya mau masuk surga itu kita harus jujur, tidak boleh membuli sesama kita yang ada kekurangan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Apa pelajaran dari cerita-cerita di Alkitab tentang jadi bijak dan primer, Nika? Cerita tentang Alkitab mengajarkan kita supaya bijaksana dan mengetahui banyak hal. Contoh bijaksananya bagaimana, Mika? Contohnya kalau kita sudah tahu perbuatan itu jahat, kita harus berbuat baik, jangan melakukannya yang jahat lagi. Kalau bagi Febiola? Kalau cerita di Alkitab itu kita diajarkan harus saling berbuat baik kepada teman. Kamu pernah nggak sih entah beberapa kali berbuat baik terhadap teman kamu atau contoh? Pernah sih, contohnya kalau teman saya tidak mempunyai jajan, saya akan memberinya. Kalau kamu melakukan itu, apakah pernah teman kamu membalikkan juga sepertinya kan contoh kamu kasih dia sesuatu, terus dia juga karena diingatnya kamu pernah kasih sesuatu, jadi dia kasih kamu juga sesuatu. Enggak. Enggak. Kalau bagi Kak Nesya?
contohnya nih ya, aku pernah saling berbagi sama teman. Jadi belakangan ini aku sering nggak sarapan dari rumah gitu kan, karena sering telat bangun. Ya jadi aku bawa bekal gitu kan, bawa bekal ke sekolah biar nanti makannya di sekolah. Terus aku tanya nih sama teman sebangku aku, kan namanya Kesia. Jadi aku tanya gini, Kes, Kes, kamu udah sarapan belum gitu kan? Terus dia jawab gini, ya aku belum sarapan loh katanya gitu. Terus aku bilang gini kan, Kes, mau nggak kita bagi-bagi bekal nanti? Aku kan bawa nasi, kita makan sama-sama ya gitu. Jadi kami makan sama-sama waktu istirahat. Tapi pernah nggak kak dia kayak membalaskan kebaikan kakak gitu, entah memberikan lagi balik nasinya gitu? Kalau itu sih pernah, waktu aku lagi sibuk ngerjain tugas di kelas kan, dia pergi jajan ke kantin gitu. Terus aku nggak tahu, tiba-tiba dia bawa makanan untuk aku. Dia bawa goreng gitu kan. Dia bilang gini, Nes aku bawa goreng nih, kita bagi-bagi ya gitu. Eh, Oke, kita lanjut ke pertanyaan kakak. Bagaimana kita bisa menyambungin ilmu pengetahuan sama keyakinan kita tentang Tuhan? Mika. Kita bisa berbuat baik karena sudah kita pelajari dari firman Tuhan dan kita akan berbuat baik di dalam ilmu pengetahuan. Kamu dapat tentang baik ini dari firman Tuhan mana? Ketika saya Itu apa firmannya? firmannya dari Mazmur, yaitu tentang Daud yang bijaksana, yang terkagumi orang seperti anaknya juga Salomo. Coba ceritakan singkat saja Tentang Salomo, dia yang membuat kebijaksanaannya terkenal di semua bangsa sampai datang raja-raja. kalau bagi Febiola bagaimana? Kita harus berpikir bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Dia juga melakukan mukjizat bagi orang percaya padanya. Dari mujizat itu apa sih? Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur. Kamu pernah nggak sih mendapatkan mujizat dari Tuhan atau contohnya bagaimana? Pernah Kak, waktu saya panas, Tuhan menyembuhkan saya. Kalau bagi Kak Nisha bagaimana? Kayak gini, contohnya ya, kan kita udah dikasih kebenaran sama Tuhan gitu kan. Jadi misalnya kita udah dikasih kebenaran sama Tuhan, kita jadi dapat ranking di sekolah gitu kan. Terus kalau kita udah dapat ranking di sekolah, kita nggak boleh sombong gitu kan. Masa kita udah dapat ranking, udah dikasih kepintaran sama Tuhan, tapi kita sombong gitu kan, kita ngerendahin teman kita yang nggak bisa apa-apa. Seharusnya kan kita harus ngajari teman kita. Misalnya kalau teman kita nanya kan tentang pelajaran, kita harus ngajarin gitu kan. Misalnya gini, ada teman kita yang nanya gini, terus kita harus bilang gini lah, sini ada nggak yang nggak kau tahu, sini biar aku ajarin gitu. Kita harus rendah hati gitu, kita nggak boleh sombong. Kita kan kebenaran tuh berasal dari Tuhan. Kakak pernah nggak sih sombong terhadap teman-teman kakak? Ya kalau aku ingat-ingat sih nggak pernah ya, tapi mungkin pernah lah gitu. Tapi ya aku nggak ingat sumpah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Kenapa kadang-kadang susah banget jadi anak remaja Kristen di dunia yang gak selalu sepaham? Karena mereka ketika dijelaskan firman Tuhan, mereka main-main dan tidak dengar-dengar. Mika, kamu pernah nggak sih seperti itu? Pernah, waktu guru sekolah minggu menceritakan firman Tuhan,
saya pernah tidak mendengarkan. Jadi apakah kamu mendapatkan sesuatu, contohnya kamu dapat kayak saya ditegur, itu pernah? Nah, lain kali jangan seperti itu. Oke. Kalau bagi Febiola, Pernah. Kalau ke gereja, anak remaja, kalau sudah saatnya memberitakan firman Tuhan, selalu saja keluar dan juga tidak mau mendengarkan isi firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan, mereka tidak mau dengar-dengaran. kamu pernah nggak sih seperti itu? Pernah sih sekali. Kalau Kak Nisha, Karena gini nih ya, kan zaman semakin modern, semakin berkembang gitu kan ya. Aku sih yang aku lihat ya, kayak kita sebagai remaja kayak semakin jauh dari Tuhan karena kita sibuk ngikutin tren gitu di TikTok kan. Jadi kita jauh dari Tuhan gitu, jadi lupa gitu. Ya jadi gitu lah. jadi maksud Kak Nisha kan teman-teman, kita itu terlalu sibuk tentang hal-hal dunia, contohnya main TikTok, main Instagram, atau lain sebagainya. Sampai-sampai kita melupakan tentang kasih Tuhan kepada kita, melupakan segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 10. Bagaimana caranya kita bisa sukses di dunia sekarang sambil tetap dekat sama Tuhan? Ika? Supaya kita sukses dalam pekerjaan kita, kita dapat berdoa sambil bekerja. Kamu pernah nggak menikah? Waktu saya ingin mengerjakan pekerjaan rumah saya berdoa kepada Tuhan supaya dibantu dan supaya cepat selesai. Oke, kalau bagi Febiola bagaimana? Kita harus terus berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan kepintaran dan juga diberikan kesuksesan. Kalau bagi Kanisha bagaimana? Contohnya kita harus sering bersyukur gitu kan. Kita harus bersyukur sama Tuhan ya, meskipun misalnya kita nanti kan udah kerja nih, terus kita dikasih kerjaan yang bagus yang bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, ya baiknya maksudnya alangkah baiknya kita harus mengucap syukur sama Tuhan, kita harus rajin beribadah, berdoa gitu. Nah, kalau pendapat saya kan teman-teman, kalau misalnya kita udah sukses, misalnya kita udah jadi pendeta atau guru, tapi kita harus tetap hati kita ini harus tetap kita serahkan kepada Tuhan. Terus pekerjaan-pekerjaan kita ini juga kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang selalu berkuasa atas semua pekerjaan yang kita lakukan. Udah sih. Oke, sekianlah podcast dari kami anak PPH Anugerah. Shalom. Kita akan menutup podcast kita ini dengan beribadah. Kita angkat pujian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap
serahkan kepada Engkau. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa yang di surga, puji syukur kami panjatkan hanya kehadiran-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat nafas kehidupan yang masih boleh Kau berikan bagi kami hingga sampai hari ini. Bapa yang baik, kami sudah siap podcast Bapa, kiranya Kau berikanlah kami hikmat kebiasaan, Kau tambahkan lagi Bapa, dan kiranya Kau lebih lagi kami ajar-ajari Bapa, supaya kami lebih tahu akan pelajaran, yaitu pelajaran podcast kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kamu mau pulang Bapa, kiranya Kau jaga lindungilah kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menjaga lindungi kami dimanapun berada. Bapa yang baik, dukung juga sebentar lagi kami akan menikmati berkat-Mu. Bapa yang baik, kuduskanlah itu agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Terpujilah nama Bapa, haleluya, haleluya, amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang penghuni kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.